Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai koefisien determinasi. Koefisien determinasi dari analisis korelasi dari koefisien korelasi yang barusan kita tentukan itu merupakan yang dimaksud koefisien determinasi itu merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut, yaitu bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Jadi koefisien determinasi itu bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Jadi, koefisien determinasi itu nanti berupa nilai ya hasilnya itu. Sama seperti koefisien korelasi. Jadi, koefisien determinasi untuk rumusnya itu sebenarnya hampir sama dengan koefisien korelasi. Yang membedakan koefisien determinasi itu kuadratnya dari koefisien korelasi gitu. Kalau tadi kita ruas kiri itu Rxy saja, di sini sekarang Rxy kuadrat. Maka rumus sebelah kanannya itu yang di atas itu jadi kuadrat, yang di bawah itu tidak ada akar. Kalau tadi kan kita ada akar kan ya. Itu bedanya. Sekarang kita lanjutkan. Ini yang dinamakan koefisien determinasi ya. Kita lanjutkan ke koefisien korelasi ganda. Nah, kalau misalkan variabel bebasnya ada dua ya, X1 dan X2 misalkan. Maka R dihitung dengan rumus ini. Di sini tertulis R ya. Jadi untuk korelasi yang awal tadi itu bisa menggunakan RXY, tapi ada juga yang menuliskan dengan R saja. Untuk korelasi ganda, maka koefisiennya ditentukan dengan rumus seperti ini. Akar, terus ini ya, RYX1 kuadrat, berarti RYX1 kuadrat itu hubungan antara Y dan X1, kemudian yang ini hubungan R kuadrat, yang ini itu hubungan dari variabel kedua dengan Y dikurangi dengan perkalian ini 2RYX1 RYX2 dikali dengan RX1X2. Ini X1X2 berarti hubungannya dari X1 X2. RX1 X2 itu berarti menyatakan koefisien korelasi X1 dengan X2. Kalau begitu berarti kita harus menghitung masing-masing hubungannya ini. RYX1, RYX2 dengan RYX dengan RX1X2. Jadi kita tinggal masukin ke rumus nanti setelah kita hitung hubungan koefisien korelasi dari variabel yang satu dengan yang lain itu. Jadilah koefisien korelasi ganda RYX1X2. Lanjut. Ini contohnya. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai pendapatan, kemudian jumlah keluarga, kemudian besarnya pengeluaran untuk membeli suatu barang dalam ratusan rupiah. Ini datanya. Nah, di sini kita akan mencari hubungannya, apakah kita akan membuktikan apa ini memiliki hubungan linear positif antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y gitu ya. Nah, berarti kita harus melakukan penghitungan. Nah, ini datanya. Oke, dari data ini
kita buat tabel tadi tuh X1Y nya itu kita kalikan, berarti X1 dan Y seperti biasa, seperti korelasi yang tadi tuh penghitungannya. Kemudian di bawah itu menunjukkan jumlahnya, menunjukkan sigma dari setiap yang di atas setiap ini sigma X1, ini sigma X2 gitu ya, dari setiap kolom ini. Dari tabel diperoleh ini ya, oke, ini seperti biasanya. Kemudian ini hasil penghitungannya. RY-X1 nya ketemu apa gitu. Rumus yang dipakai ya rumus yang tadi itu gitu. Ini kan hubungan dari ya, di kedua variabel kan ya. Siapa? Y dan X1. Berarti yang di dalam itu kita pakai data dari Y dan X1 gitu. Disesuaikan. Kalau yang kedua ini Y dan X2. Kita hitung, ketemu RY-X1 0,912, RY-X2 0,74. Ini hasil penghitungan hubungan koefisien korelasi dari X1, X2 itu ketemu 0,85 ya. Kemudian hubungan dari X1, X2 dengan Y-nya ini, kesimpulannya setelah kita masukkan kepada rumus RY-X12, terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan X2 dengan Y. Nah, nilainya ketemu 0,914. Nah, jadi bisa juga disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A. Ini 0,914, semakin mendekati 1 kan ya. Jadi sangat kuat hubungannya. Oke. Berikutnya ada latihan soal. Tabel di bawah ini menunjukkan berat badan, tinggi badan, dan umur dari sampel random 12 anak laki-laki. Ini berat badan dari ke-12 anak laki-laki, dan ini tinggi badannya. Kemudian di sebelahnya itu umurnya. Jadi kita akan menghitung koefisien korelasi antara variabel X1, X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Silakan kalian coba. Bagi yang sudah selesai mencoba bisa di-share nanti di WA group. Saya kira demikian untuk materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.